Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pengelolaan data hewan peliharaan. Jadi, aplikasi ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi aplikasi yang telah saya buat ini itu bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola data hewan peliharaan, seperti mencatat nama hewan, jenis hewan, umur, serta nama pemilik secara terstruktur. Jadi aplikasi ini itu bersifat desktop dan menggunakan database SQLite, sehingga data yang dimasukkan akan tersimpan secara permanen. Jadi aplikasi ini itu berfungsi untuk melakukan pengelolaan data yang meliputi proses menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus data hewan di hewan peliharaan. Jadi aplikasi ini juga itu dapat digunakan sebagai media pencatatan sederhana dan contoh implementasi code menggunakan bahasa Python. Jadi pada tampilan aplikasi tersebut itu terdapat beberapa fitur utama, yaitu from input data hewan. Jadi form input data hewan ini itu terdiri dari nama hewan, jenis hewan, umur, dan nama pemilik. Selain itu, terdapat juga adanya tombol tambah, edit, hapus, dan reset. Jadi pada tombol itu yang masing-masing memiliki fungsi untuk mengelola data. Jadi di bagian bawah aplikasi tersebut itu terdapat status bar yang mana berfungsi untuk menampilkan informasi proses yang sedang terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjalankan sebuah program yang mana saya membuat programnya itu dengan tema pengelolaan data hewan. Nah, di sini saya sudah berada di VS Code. Nah, VS Code ini sudah saya masukkan file yang mana filenya itu adalah data underscore hewan titik py. Nah, di sini sudah ada codingan yang sudah saya siapkan, yang mana pada codingan ini itu ada yang mana bagian pertamanya itu bagian import library. Nah, pada baris pertama itu ada import tkinter astk. Nah, ini berfungsi mengimpor library tkinter dan diberi nama singkat. Nah, kemudian import tkinter STK ini itu digunakan untuk membuat GUI atau membuat tampilan aplikasi. Nah, kemudian untuk barisan yang kedua itu ada from tkinter import TTK misbox. Nah, itu TTK itu untuk komponen modernnya, sedangkan misbox itu adalah untuk menampilkan pesan pop-up. Nah, kemudian itu ada import SQLite. Nah, import SQLite ini itu untuk mengimpor SQLite untuk database lokalnya. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu koneksi database. Nah, pada versi yang pertama itu ada con sama dengan SQLite titik connect hewan DB. Nah, itu untuk membuat atau membuka database itu bernama hewan. Nah, kemudian ada cur sama dengan con titik cursor. Nah, ini kursor ini itu digunakan untuk menjalankan perintah SQL-nya. Kemudian bagian yang ke-8, baris ke-8 ini itu bagian untuk membuat tabel. Nah, membuat tabelnya itu ada cure execute. Itu untuk menjalankan perintah SQL-nya. Nah, kemudian ada create table if not exist hewan. Nah, ini itu untuk membuat tabel bernama hewan jika tabel itu belum ada. Nah, kemudian ada ID integer remake auto increment.
Nah, jadi ID ini itu untuk sebagai primary key. Nah, dan nilainya otomatis bertambah. Nah, kemudian itu ada nama teks, jenis teks, umur teks, dan pemilik teks. Nah, ini adalah kolom untuk data hewan. Jadi, nama ini itu tipenya itu teks, jenisnya itu tipenya teks. Nah, begitu juga sampai ke pemiliknya. Nah, kemudian itu ada ini tanda ini. Nah, itu untuk menutup perintahnya SQL. Nah, kemudian ada commit. Nah, itu untuk menyimpan perubahan ke database-nya. Nah, kemudian itu ada bagian fungsi. Oke, bagian fungsi ini itu ada di dev tampil underscore data. Nah, jadi itu fungsinya untuk menampilkan data ke tabel. Nah, kemudian ada for row in 3 kid children. Dan di bawahnya itu ada 3 delete. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk menghapus semua data lama di tabelnya. Nah, kemudian ada for data include, execute, select, tanda bintang from hewan, ada tree insert. Nah, jadi itu untuk mengambil semua data dari database. Nah, kemudian si tree insert ini itu untuk memasukkan data ke tabelnya gitu. Nah, terus untuk bagian di dev tambah data ini itu fungsi tambah datanya, yang mana dev tambah data ini itu fungsi untuk menambahkan data ke database-nya. Nah, kemudian itu ada if in nama get sama dengan itu 2 kali, ada tanda petik or jenis get. Nah, itu untuk mengecek apakah nama atau jenis itu kosong. Nah, kemudian ada missbox, show warning, dan kurung peringatan, nama dan jenis wajib diisi return. Nah, jadi kemudian ini untuk menampilkan peringatannya. Nah, terus return ini itu untuk menghentikan fungsinya. Nah, kemudian itu ada cure execute. Nah, jadi ini itu untuk menjalankan perintah SQL-nya insert. Nah, kemudian ada insert into hewan, nama jenis, umur pemilik, values, sampai pemilik cat. Nah, jadi itu untuk menambahkan data ke tabelnya. Nah, kemudian ada yang namanya enam cat, jenis cat, umur cat, dan pemilik cat. Nah, itu untuk mengambil data dari input user. Nah, dan di sini ada tutup kurung. Nah, jadi itu untuk menutupnya. Sedangkan untuk commit itu untuk menyimpan data ke database-nya. Terus ada bersih. Nah, bersih itu untuk mengosongkan inputnya. Terus kemudian ada tampil data. Tampil data itu untuk refresh tabelnya. Kemudian ada status config text data berhasil ditambahkan. Ini untuk menampilkan status. Nah, kemudian ada bagian di dev pilih data. Ini untuk fungsinya itu untuk pilih data. Di dev pilih data event itu dipanggil saat baris tabel diklik. Nah, kemudian ada data tree item difocus. Nah, itu untuk mengambil data dari baris yang dipilih. Nah, kemudian ada if data. If data itu jika ada data. Nah, kemudian ada bersih untuk membersihkan inputnya. Kemudian
nama insert itu untuk mengisi input nama, kemudian ada jenis, ada umur, ada pemilik, itu juga mengisi semua inputnya. Nah, kemudian ada bagian di def edit data. Ini fungsinya itu fungsinya itu untuk mengedit datanya. Di sini ada def edit data untuk mengedit data. Nah, kemudian ada data tree item tree focus. Nah, itu untuk mengambil data yang terpilih. Kemudian ada if not data. If not data ini jika tidak ada data dihentikan. Nah, kemudian ada cure execute. Cure execute. Nah, cure execute ini itu untuk menjalankan SQL yang update. Nah, kemudian ada update nama, jenis, umur, pemilik, where ID. Nah, ini untuk mengubah data berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian ada enum kit, jenis kit, umur, dan pemilik kit. Itu untuk data baru ditambahkan yang ID lamanya. Nah, kemudian ada tanda tutupnya. Nah, kemudian dulu. Nah, kemudian ada di tampil data. Baik, di sini ada count commit. Nah, count commit itu untuk menyimpan perubahannya. Di sini ada bersih dan tampil data. Nah, jadi itu untuk bersihkan atau membersihkan input dan refreshnya tabel. Nah, kemudian ada status konfigurasi teks, data berhasil diedit. Jadi data itu berhasil diedit. Nah, terus ada fungsi hapus data, def hapus data itu fungsinya untuk menghapus data. Nah, kemudian ada data, tree item, tree focus, dan values. Jadi ini ambil data yang terpilih. Oke, lanjut ada if not data, return. Nah, jadi itu untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Itu. Jadi cure execute delete from data where ID, concatenate sampai data. Ini tuh untuk menghapus data itu berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian ada concatenate tampil data dan status konfigurasi teks yang mana data itu berhasil dihapus. Jadi setelah kita pilih ID-nya, setelah kita pilih berarti setelah itu kita hapus, berarti data itu berhasil dihapus. Kemudian bagian fungsi bersih atau fungsi resetnya. Di sini ada yang namanya def bersih. Nah, jadi def bersih itu untuk fungsinya itu untuk mengosongkan inputnya. Di sini ada enum delete, jenis delete, umur delete, dan pemilik delete. Itu untuk mengosongkan inputnya. Itu ada membuat GUI atau membuat window-nya. Nah, jadi di root sama dengan titik TK itu membuat window-nya yang utama. Nah, kemudian ada root title aplikasi pengelolaan data hewan. Itu adalah judul aplikasinya. Ini nanti ditampil aplikasi itu judulnya aplikasi pengelolaan data hewan. Nah, kemudian ada root
geometri 700 dikali 520. Jadi itu adalah ukuran window-nya. Nah, kemudian ada road configure dan F4, F6, F9 itu untuk warna background-nya. Jadi warna background-nya ini. Baik, ini header. Nah, ini adalah bagian ini untuk header, tidak bisa dieksekusi oleh Python. Nah, kemudian itu ada header 3 frame hot B1 F3 C88. Nah, itu untuk membuat widget frame bernama header. Nah, kemudian ada root. Root ini itu untuk window utama sebagai parent-nya. Nah, terus ini 1 F3 C88 itu adalah warna latar biru tua. Nah, kemudian ada hack 60. Nah, hack 60 ini itu adalah tinggi frame 60 pixel. Jadi frame ini dia lebih wadah ke header. Nah, terus di sini ada header pack. Header pack ini itu adalah menampilkan frame header ke window. Nah, sedangkan fill X, fill X itu melebar penuh secara horizontal. Header jadi selebar jendela. Jadi kemudian berarti headernya itu bisa jadi selebar jendela. Nah, kemudian itu ada tick label. Nah, tick label itu adalah memulai membuat widget label teks. Nah, kemudian ada header. Nah, headernya itu label ditempatkan di dalam frame header. Nah, kemudian ada teks aplikasi data hewan peliharaan. Nah, ini teks yang ditampilkan pada label atau judul aplikasinya. Nah, kemudian itu ada F1F3C88 itu warna background label disamakan dengan header. Kemudian ada itu FG white. Jadi FG white itu adalah warna teks. Warna teksnya itu foreground atau putih. Nah, kemudian itu ada font Arial 16 bold. Jadi itu adalah mengatur font. Jadi ada Arial, ukurannya ada 16. Nah, kemudian tebalnya itu ada bold. Nah, kemudian itu ada back. Nah, back itu padi 15 yaitu langsung menempatkan label ke dalam header. Nah, kemudian itu ada jadi padi 15 itu jarak atas dan bawah yang mana 15 pixel supaya teks itu tidak mepet. Nah, kemudian itu ada frame front. Komentar ini bagian front. Nah, kemudian di situ ada frame front TK label frame. Yaitu itu membuat widget label frame. Nah, frame-nya itu yang punya judul di bordernya. Kemudian itu ada road text input data hewan. Nah, jadi itu ada road ini itu untuk parent atau jendela utamanya. Kemudian ada text input data hewan. Jadi itu judul yang akan ditampilkan di garis frame. Nah, kemudian ada F4, F6, F9, Fg, 1 F3C8. Nah, jadi big ini itu adalah warna latar frame atau warna latar frame itu abu muda. Nah, kemudian Fg, nah Fg ini itu adalah warna teks judul frame-nya yaitu biru. Nah, kemudian itu ada font Arial 10 bold. Nah, jadi ini mengatur font judul frame Arial ukurannya itu 10 dan tebal. Nah, terus kemudian ada padet 10, padi 10. Nah, jadi padet itu kiri sampai kanan, kalau padi itu atas sampai bawah. Kemudian ada tutup kurung. Nah, kemudian itu ada frame
from page fill X page 15 padi 10. Nah, jadi fill X ini itu adalah melebar ke horizontal. Nah, kemudian page 15 itu dan padi 10 itu adalah jarak keluar frame-nya. Nah, kemudian itu ada depth label text. Nah, depth label text itu teksnya itu tulisannya itu label. Sedangkan R itu nomor barisnya itu grid. Nah, kemudian itu ada TK label frame from text big F4 read from column 0 stitch with heading. Nah, row sama dengan R itu baris sesuai parameternya, sedangkan kolomnya itu kolom pertama. Nah, sedangkan stick sama dengan W itu rata kiri. Nah, kemudian itu ada padi 3. Nah, padi 3 itu jarak atas sampai bawah kecilnya. Nah, kemudian itu adalah label name hewan. Jadi label name hewan itu memanggil fungsi membuat label nama hewan di baris 0. Nah, kemudian ada in name TK entry frame from with 30. Nah, jadi itu untuk membuat kotak input atau entry untuk nama hewan. Nah, lebarnya itu 30 karakter. Nah, kemudian ada E6 read row 0 kolomnya 1. Itu untuk meletakkan entry di baris 0 kolom 1 itu sejajar label. Nah, kemudian itu ada label jenis hewan. Ada label jenis hewan. Nah, jadi label jenis hewan itu adalah di baris 1. Nah, kemudian ada jenis TKN from with 30. Ini entry-nya itu untuk yang jenis hewannya. Nah, kemudian ada jenis grid row kolom 1. Nah, itu ditaruh baris 1 di kolom 1. Nah, kemudian ada label umurnya itu ada 2. Jadi label itu di umur itu ada di label 2, di baris nomor 2. Nah, kemudian itu ada umur TK entry frame from with 30. Jadi entry-nya itu untuk di umur hewannya. Nah, kemudian ada umur grid row kolom 1. Nah, itu ditaruh di baris 2 di kolomnya 1. Baris 2 kolom 1. Nah, kemudian ada label name pemilik. Jadi label name pemilik itu adalah label nama pemilik yaitu di baris ke-3. Kemudian itu ada pemilik TK entry frame from with 30. Jadi itu entry-nya untuk nama pemilik. Nah, kemudian ada pemilik grid row itu ditaruh di baris 3 di kolom 1. Oke. Baik. Komentar tombol. Nah, jadi untuk bagian tombol itu ada btn frame, TK frame, frame from, F4, F6, F9. Nah, jadi ini untuk membuat frame baru bernama btn frame di dalam frame from. Jadi frame ini itu jadi wadah khusus untuk di tombol-tombol tersebut. Nah, kemudian ada btn frame grid, row-nya itu 4, kolomnya itu 0, kolom span-nya itu 3, tadinya itu 10. Nah, jadi untuk row 4, nah itu untuk row 4 itu berada di baris keempat di bawah input from. Kemudian ada kolomnya itu adalah 0. Nah, jadi itu mulai dari kolom 0. Kemudian itu ada kolom span-nya itu ada 3. Nah, jadi itu melebar sampai 3 kolom. Nah, kemudian ada padi itu 10. Berarti itu antara jaraknya dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian itu ada TK button, btn frame text tambah width 12, back itu biru, terus back white itu lebih ke
tulisan di tombolnya, terus ada teks tambahnya itu untuk tulisan di tombol, width-nya itu 12, width 12 itu ada lebar tombol. Terus ada BG ini tuh itu warna warna pada nanti pada saat tampilan aplikasinya. Terus ada itu ada white itu putih. Terus ada command tambah data. Jadi itu saat diklik fungsi tambah data itu dijalankan. Nah, terus di situ ada tag ini tag side backside left pad 5. Jadi itu untuk tombol disusun ke kiri, jarak samping ke 5 px. Nah, begitu juga dengan penjelasan yang 4 ini. Nah, kemudian itu ada jadi penjelasan 4 ini itu ada ditambah, edit, hapus, dan reset. Berarti ada 4 poin. Ada 4. Nah, kemudian lanjut lanjut di frame table. Nah, frame table TK label frame. Nah, jadi itu untuk membuat frame dengan judul. Nah, terus ada di sini ada root teks data hewan. Jadi root itu ada parent atau jendela utamanya. Nah, kemudian ada teks data hewan, Jadi itu untuk judul frame-nya. Terus ada big F4, F6, F9. Jadi itu untuk warna background-nya. FG-nya itu 1, F3, C88. Jadi itu untuk warna teks judulnya. Nah, kemudian ada fontnya itu untuk Arial. Fontnya itu jenis Arial. Terus 10, 10 dan bold tebal. Terus ada PDX-nya itu 10 dan padinya itu 10. Nah, kemudian ada frame table pick, itu fill sama dengan bold. Terus expand itu true dan PDX itu 15 dan padinya itu 5. Jadi pack itu jadi pack itu untuk menampilkan widgetnya tuh ke window. Nah, kemudian itu ada fillboard. Nah, fillboard itu untuk mengisi arah horizontal dan vertikal. Itu expand through. Expand through ini itu untuk mengikuti ukuran window saat diperbesar. Nah, terus ada PDX15 dan padinya itu 5. Jadi jarak luarnya itu jarak luar frame. Nah, terus di sini ada style, Atitika style. Nah, jadi itu untuk mengatur gaya widget titikannya. Terus ada around height 25. Jadi itu untuk tinggi setiap baris tabelnya. Nah, kemudian ada di sini ada scroll TTK scroll bar frame table, scroll pick side-nya itu TK right file dan TKY. Jadi itu side TK itu, nah ini itu untuk di sisi kanannya. Nah, kemudian file TKY itu untuk mengikuti tinggi frame-nya. Nah, terus ada tree tingkat review. Review ini itu untuk apa widget widget tabelnya. Nah, terus di sini ada columns. Ada ID, nama, jenis, umur, dan pemiliknya itu hanya menampilkan header tanpa kolom yang kosong. Terus ada di sini scroll command, scroll sheet itu untuk hubungan scroll bar ke tabel. Nah, terus kemudian ada di situ scroll config command tree view. Nah, itu untuk menghubungkan
toolbar agar bisa menggeser ke isi tabel. Nah, kemudian ada header, header column. Nah, di sini ada yang namanya header column. Jadi header vokal in ada ID, nama, jenis, umur, kemudian ada pemiliknya, yaitu untuk tree, hidden call, text call. Jadi lob untuk lob itu untuk setiap kolom. Jadi headingnya ini itu untuk memberi nama header column. Jadi di kolom ini itu lebarnya itu adalah 40. Oke. Jadi untuk tripack file buat expand through. Jadi ini untuk menampilkan tabelnya. Untuk menampilkan tabelnya, fillboard ini itu untuk isi seluruh area from dan terus expand through ini untuk ikut memperbesar saat window itu di resize. Nah, terus ada event click. Jadi event click itu terletak di tribune button release satu di data. Jadi itu saat mouse dilepas atau klik baris. Jadi untuk jadi fungsinya itu untuk memanggil fungsi atau pilih data untuk mengambil data baris. Baik, di sini di status bar ini sebagai komentar ya. Jadi untuk status recalable, jadi recalable ini itu untuk widget text labelnya. Terus ada root text siap digunakan, yaitu teks status awalnya. Nah, kemudian ada big E9 ECEF, yaitu untuk warna background status barnya. Terus ada ancor. Jadi ancor ini itu teks rata kirinya. Nah, terus sini ada page 10. Jadi page 10 itu adalah jarak teks dari sisi kiri ke heading. Terus ada di sini status pack field sama dengan X. Jadi pack ini itu untuk menampilkan widgetnya. Sedangkan field X, field sama dengan X itu untuk memenuhi lebar window-nya sebagai horizontal. Nah, terus untuk ini tampil data. Tampil data ini untuk memanggil fungsi fungsinya. Biasanya untuk mengisi tabel atau menampilkan data awal saat aplikasi itu dibuka. Jadi terus di sini ada load main log. Jadi load main log ini itu adalah log utama TK Inter-nya terus untuk menjaga window tetap terbuka. Kemudian mendeteksi event, klik, input, dan scroll. Jadi tanpa main log, window akan langsung tertutup. Jadi untuk penjelasan codingannya untuk program horizontal sampai sinilah. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat ini. Data hewan peliharaan. Nah, di sini ada input data hewannya, yaitu yang pertama ada nama hewan, kedua ada jenis hewan, ada umur dan nama pemilik. Nah, kemudian di sini ada tambah, edit, hapus, dan reset. Jadi di sini kita akan mencoba atau mempraktikkan langsung. Jadi nama hewannya itu contohnya kita buat mueda, jenis hewannya itu kucing, kemudian umur kucingnya itu ada 2 tahun. Nah, kemudian nama pemiliknya itu misalnya nama saya sendiri yaitu Putri Rahayu. Nah, kemudian ini kita tambahkan. Nah, kemudian untuk menghapus datanya, kita klik saja, kita hapus atau kita klik, kita edit. Misalnya ini bukan harimau tapi kelinci. Terus kita edit. Nah, jadi jenisnya itu jadi kelinci. Kemudian
Jika kita ingin reset, berarti kita reset dia kembali. Masukkan namanya kelinci, misalnya jenis hewannya itu kelinci, kemudian umurnya itu 1 bulan, nama pemiliknya itu Santoso, misalnya. Terus kita tambah ini. Jadi untuk tampilan aplikasinya kira-kira seperti ini. Oke, sampai sini saja demo aplikasi yang sudah saya jelasin. Mungkin dari saya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertahan untuk menontonnya. Terima kasih.